selamat pagi. Yang udah join yuk, di-tag-tagin temennya yuk. Karena hari ini saya agak maju ya jamnya untuk live hari ini. Karena hari ini ada kesibukan di dinas kesehatan. Jadi live-nya saya majuin gitu. Boleh ya di-share ke grup masing-masing atau mau di-tag-tagin temennya biar pada ada notif untuk join live-nya sekarang. Halo, assalamualaikum juga Mbak Vita dari Banyumas. Kira-kira suara saya terdengar jelas nggak? Halo, semangat pagi juga Banjarnegara. Kita tunggu sekitar 2-3 menit dulu ya sampai teman-teman yang lain join di sini. Habis itu kita seperti biasa langsung ke pembahasan materi ya. Oke, udah jelas ya. Oke, terima kasih Vita. Halo, semangat pagi juga Banyumas R1624 ya. Oke. Lagi sibuk ngapain nih pagi-pagi nih? Soalnya di sana masih sekitar jam 9-an ya. Jam 9 waktu Indonesia Barat. Halo, semangat pagi juga Teresa Ratnasari Sidoarjo. Iya, karena saya hari ini ada kegiatan di dinas kesehatan, jadi live-nya saya majuin gitu. Karena dadakan juga sih ini acaranya. Terus sebenarnya saya udah info ke tim sih sebenarnya, cuman mungkin karena hari Minggu kan mungkin HP-nya pada nggak aktif ya, jadi nggak ada yang mintaan jamnya maju gitu, jadi belum ada dibikinin flyer baru. Halo juga Serang. Oke. Udah mulai rame ya roomnya ya. Oke, kita sesuai materi ya, kita bakal bahas tentang anemia. Tuh seru banget kan pembahasan hari ini. Nah jadi kalau yang belum tag-tagin temennya yuk di-tag-tagin yuk biar join di live kita hari ini. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Aduh, suaranya serak. Semangat pagi. Kemudian ketemu lagi bersama saya Dr. Nedia, dokter konsultan dari Vita Nostin yang biasa menangani tentang live streaming. Kemudian oh iya, mohon maaf untuk minggu kemarin saya nggak bisa live ya untuk hari Senin itu karena kondisi badan lagi kurang fit, jadi tenggorokan juga lagi nggak enak kemarin, jadi mungkin kalau untuk live agak susah ya. Ini aja mungkin masih agak serak-serak dikit gitu. Kalau teman-teman gimana nih, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Habis ini kita langsung ke materi. Tunggu sebentar.
Oke. Kita langsung ke materi aja ya. Pembahasan hari ini tentang anemia karena temanya cukup menarik ya. Apakah lelah menjadi salah satu gejala dari anemia. Nah, kita hari ini bahas semuanya aja ya biar lebih gampang. Bahas tentang anemianya, kemudian apa itu anemia, standar-standar yang bisa dikatakan anemia, kemudian penyebabnya, beberapa penyebab dari gejala anemia gitu. Oke, anemia sendiri itu sebenarnya artinya adalah suatu kondisi rendahnya kadar hemoglobin yang ada di dalam tubuh. Nah, biasanya hemoglobin ini ada kadar normalnya ya. Jadi ketika hemoglobinnya itu atau HB ya, nama istilah singkatnya, HB-nya itu rendah, maka itu disebut dengan anemia gitu. Nah, biasanya dia menunjukkan kurangnya sel darah merah yang bersirkulasi. Nah, akibatnya oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh juga akan berkurang. Jadi HB ini sel darah merah ya, maksudnya hemoglobin ini adalah sel darah merah. Jadi gampangnya anemia ini adalah suatu kondisi di mana kadar sel darah merah kita di dalam tubuh ini di bawah normal gitu. Jadi misalnya kurang dari standar normalnya itu disebut dengan anemia, kekurangan sel darah merah gitu. Nah, kemudian penyebabnya anemia sendiri itu macam-macam ya. Bisa terjadi karena gangguan pembentukan eritrosit oleh sumsum tulang, kemudian kehilangan darah keluar dari tubuh, misalnya kayak perdarahan, atau misalnya kayak kita sedang melakukan operasi atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan perdarahan gitu. Nah, itu juga bisa menurunkan kadar hemoglobin atau menurunkan kadar sel darah merah di dalam tubuh sehingga terjadi anemia gitu. Kemudian yang ketiga bisa jadi penyebabnya adalah proses penghancuran eritrosit dalam tubuh sebelum waktunya, disebut dengan hemolisis gitu. Sebenarnya anemia ini bukan suatu penyakit, melainkan kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh berbagai penyebab gitu. Oke, selamat pagi juga yang baru join. Terima kasih ya untuk waktunya. Kemudian, nah sekarang kita bahas ke ini ya, standar dari HB-nya gitu. Jadi ada beberapa kriteria ya. Nah, yang sekarang akan saya bahas adalah kriteria dari WHO gitu. Nah, jadi standar dari tiap orang itu beda ya, termasuk dari laki-laki, perempuan itu beda kadar-kadar hemoglobinnya gitu. Nah, kita mulai dari anak-anak dulu ya. Untuk anak-anak usia 6 bulan sampai 6 tahun, kadar hemoglobinnya itu harusnya 11 ke atas gitu. Jadi ketika kadar hemoglobinnya di bawah kurang dari 11 itu bisa dikatakan anemia. Nah, gitu. Kemudian anak usia 6 sampai 14 tahun normalnya itu sekitar 12. Jadi ketika dia HB-nya kurang dari 12 itu bisa dikatakan anemia gitu. Kemudian ada juga dari perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan dan laki-laki ini berbeda ya. Jadi perempuan itu normalnya 12 ke atas, sedangkan laki-laki itu normalnya 13 ke atas. Jadi kalau perempuan udah kurang dari 12 itu bisa dikatakan anemia. Kemudian ketika laki-laki kadar HB-nya kurang dari 13 itu bisa dikatakan anemia gitu.
gitu. Nah, kemudian untuk ibu hamil juga beda ya. Jadi perempuan biasa dengan ibu hamil itu beda kadarnya gitu. Nah, untuk ibu hamil biasanya dia lebih rendah hemoglobinnya karena kan dia terbagi dengan janin ya. Jadi hemoglobin pada ibu hamil biasanya kurang dari 11 kurang dari 11 itu yang udah mulai anemia, tapi ketika dia masih 11 itu masih normal gitu. Padahal di perempuan kan kalau 11 udah termasuk anemia ya, cuman kalau di ibu hamil nggak termasuk normal gitu. Jadi ketika ibu hamil 11 standarnya dan perempuan biasa itu 12 standarnya gitu. Tapi kadang kan sulit ya, ada pembatas-pembatasnya gitu. Paling lebih gampangnya gini aja sih, untuk bayi itu 11 atau balita atau anak-anak yang kurang dari 6 tahun itu 11. Kemudian untuk anak-anak itu 6 sampai 14 tahun itu 12, perempuan biasa itu 12, laki-laki itu 13, kemudian ibu hamil itu 12 gitu. Nah, anemia juga banyak ya sebenarnya klasifikasinya. Jadi ada anemia ringan sekali, anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Mungkin kalau saya sebutkan di sini kadar-kadarnya mungkin agak terlalu ribet ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung searching aja di Google kadar-kadar HB yang normal untuk tubuh atau kadar-kadar hemoglobin yang sering digunakan di Indonesia gitu. Nah, kemudian kita langsung bahas ke beberapa gejala ya. Gejala dari anemia. Nanti teman-teman boleh sambil dicatat ya gejala-gejala anemianya, jadi biar ada inget gitu. Nah, yang paling biasanya akan dirasakan pada penderita anemia, dia akan merasakan mudah lemas, kemudian letih, lesu, lunglai gitu. Jadi singkatannya itu ada 5L: letih, lesu, kemudian lemas, lunglai, sama lelah gitu. Kemudian biasanya penderita akan mengalami nafsu makan yang berkurang. Setelah itu nadi atau detak jantungnya, nadi di sini ya, mungkin terasa ya, pasti teman-teman bakal ngerasa nih nadinya kalau diraba pasti kerasa duk 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 gitu. Sama detak jantung kita akan terasa lebih cepat gitu. Kemudian ya, mami lempar sini ya. Oke, kita lanjut ya. Gue di sana dulu. Awas, pelan-pelan. Nah, kemudian untuk gejalanya lagi, biasanya kulit atau bagian di bawah mata kita. Jadi gampangnya gini ya. Kalau kita pengen lihat seseorang itu lagi kekurangan hemoglobin, kayak kalian tarik di sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Nah, sorry ya. Nah, di sini kalau misalnya biasanya agak memutih gitu, kan normalnya pink-pink gitu ya. Kalau misalnya dia agak putih, berarti kemungkinan dia lagi mengalami kekurangan sel darah merah atau kekurangan hemoglobin gitu. Nah,
kemudian kulitnya juga terlihat lebih pucat dari biasanya. Kemudian si penderita akan mengalami sakit kepala. Setelah itu kalau lihat sesuatu kayak berkunang-kunang gitu. Nah, pasti teman-teman sebagian pernah ya mengalami kondisi ini ya. Nah, kemudian bisa juga nafasnya terasa lebih sesak dan cepat gitu. Kemudian pasien akan merasakan kelemahan otot gitu. Kemudian tekanan darahnya juga akan menjadi rendah. Terus kalau sudah anemianya terlalu parah, biasanya akan mengalami perbesaran organ limpa gitu. Dari gejala-gejala anemia yang udah saya sebutin tadi, mungkin yang akan terasa lebih sering ya, misalnya gini, sedikit aja HB-nya turun, maka gejala ini akan berasa gitu. Biasanya yang paling sering terjadi yaitu yang 5L, lemas, lelah, lesu, letih, lunglai. Kemudian nafsu makannya berkurang, tekanan darahnya menurun, kemudian bagian kulit atau bagian kelopak mata bagian bawahnya akan menjadi pucat gitu sih yang paling sering. Mungkin kalau misalnya keluhan-keluhan lain biasanya kalau udah agak-agak parah gitu ya. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung di komen aja ya gitu. Atau mau ada testimoni untuk hari ini, boleh langsung di share aja. Jadi sesuai dengan pembahasan hari ini bener ya. Jadi kalau lemah, letih, lesu, lunglai itu adalah salah satu merupakan gejala dari anemia atau kekurangan sel darah merah gitu. Sudah terjawab ya pembahasan hari ini. Oke, kita scroll, siapa tahu udah ada yang udah ada yang nanya maksudnya. Oke. Oke, kita scroll. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum sempat saya baca, dikirim ulang ya. Kadang sinyal juga pengaruh, jadi emang ininya nggak ada pertanyaannya jadi hilang, nggak kekirim gitu, atau nggak keterima di tempat saya. Oke, dari Vita Kuswati, kamu tanya untuk yang hamil muda dan punya anemia itu berapa kali konsumsi Vitanostin dalam sehari, Kak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk konsumsi Vitanostin pada ibu hamil nggak boleh gitu ya, karena ada beberapa kandungan yang ada di dalam Vitanostin yang tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Jadi kalau lagi hamil, walaupun itu masih hamil muda, tidak disarankan untuk konsumsi Vitanostin ya gitu. Nanti aja kalau udah melahirkan, kemudian anaknya udah di atas usia 6 bulan tuh boleh tuh konsumsi Vitanostin. Tapi kalau untuk sementara nggak boleh dulu ya gitu. Nanti untuk mengatasi anemianya, konsumsi obat dari dokternya aja ya, atau dari puskesmasnya gitu, atau dari bidan setempat. Biasanya dikasih kok obat penambah darah, karena biasanya orang hamil biasanya memang HB-nya akan menurun gitu. Apa sayang? Ya, ambil sana. Maaf ya teman-teman, teman saya, anak saya lagi iseng. Oke, kemudian kita scroll lagi, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Dari Meliana Zunika Safitrika mau tanya, untuk lansia aturan minum Vitanostin ini berapa kali sehari? Untuk lansia boleh 2 kali sehari ya gitu.
Dan yang paling penting kalau kita konsumsi Vitanostin itu harus menggunakan air dingin ya, atau boleh air es, karena kalau air panas bisa merusak kandungan yang ada di dalam Vitanostin gitu. Jadi kalau teman-teman mau konsumsi Vitanostin, airnya dingin aja, jangan yang panas, atau hangat juga kurang ini ya gitu. Halo teman-teman yang baru join, selamat pagi. Oke, kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar anemia atau seputar penyakit lain atau seputar dengan produk Vitanostin, langsung di komen aja ya. Kalau ada testimoni juga langsung di share aja. Siapa tahu kan hari ini Vitanostin lagi bagi-bagi hadiah, kan lumayan tuh. Kemudian jangan lupa follow Instagramnya Vitanostin ya, karena biasa di situ di share juga info-info kesehatan sama jadwal-jadwal live streaming saya selain di Facebook ya. Share-nya biasanya di Instagram juga. Nah, Instagram Vitanostin itu yang resmi vitanostin.co.id gitu. Oke, ada pertanyaan dari Faidah Nasa. Kalau untuk penderita diabetes, bagaimana kakak? Bisa digunakan untuk menderita diabetes ya. Konsumsi Vitanostin kan maksudnya ya bisa banget. Jadi memang di dalam Vitanostin ini ada kandungan yang bisa menurunkan gula darah. Jadi kalau masih gula darahnya nggak terlalu tinggi, naiknya bisa konsumsi Vitanostin. Tapi ketika gula darahnya sangat tinggi, tetap konsumsi Vitanostin dibarengi dengan obat-obatan medis ya gitu. Biasanya mungkin kalau teman-teman konsumsi metformin mungkin ya contohnya yang paling sering digunakan, kemudian atau insulin yang disuntik, nah itu harus tetap dibarengin obat-obat tersebut ya, jadi jangan diputus gitu. Nanti konsumsi Vitanostinnya misalnya 1-2 kali sehari gitu boleh setelah makan. Iya benar, seger pakai air es. Iya betul. Jadi kebanyakan sih teman-teman pasti konsumsinya menggunakan air es ya. Karena kan rasanya Vitanostin ini dia agak kayak manis-manis tapi ada asam-asamnya dikit gitu. Jadi memang paling enak kalau pakai air es gitu. Halo Kali Jember hadir. Halo. Oke, sama-sama ya. Kalau masih ada pertanyaan, yuk cus langsung di komen. Nanti kalau misalnya teman-teman sebagian belum sempat nonton di live streaming saya pada hari ini, mungkin karena jamnya agak saya majuin ya. Jadi nanti saya save kok videonya, jadi bakal bisa diputar ulang lagi ya. Gitu. Maaf banget nih mendadak jadwalnya maju, dan maaf juga minggu kemarin ya, pasti pada nungguin ya, minggu kemarin ini apa nggak sempet live gitu. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Teresa Ratnasari, sayuran atau buah apa yang direkomendasikan dok untuk mengatasi anemia? Nah, dari yang saya dapat memang banyak ya sebenarnya sayur-sayuran yang bisa menambah kadar hemoglobin dalam darah. Salah satunya yang paling sering kita temuin itu mungkin tomat, kemudian lobak seperti itu ya, kemudian brokoli. Nah, pokoknya yang hijau-hijau biasanya itu bisa membantu untuk meningkatkan sel darah merah gitu. Kemudian kayak edamame ya, cuman edamame agak susah sih nyarinya di tempat di Indonesia ya. Jadi yang paling sering sih biasanya brokoli, lobak, kemudian sawi itu boleh. Itu bisa banget untuk membantu menaikkan sel darah merah atau menaikkan hemoglobin gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman udah merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, lemah letih, lunglai, kemudian merasa pandangannya jadi berkunang-kunang, kemudian sakit kepala, nah itu bisa jadi curiganya ke arah anemia ya. Jadi mungkin teman-teman bisa datang ke lab atau ke dokter untuk cek hemoglobinnya gitu. Nanti bisa tahu kan HB kita berapa gitu. Jadi jangan nunggu turun drastis dulu baru kita ngecek, karena kalau misalnya udah terlalu rendah, maka itu biasanya penanganannya adalah transfusi darah. Tapi ketika HB-nya berkurangnya cuma sedikit, biasanya dengan obat-obatan aja cukup gitu. Tapi kalau udah terlalu rendah, kayak misalnya 3, 4 gitu HB-nya ya, 5 gitu, nah itu biasanya disarankannya ke transfusi darah sih, biar cepat menambah laginya gitu. Halo situ Bondo. Oke. Terus kita bahas apa lagi ya abis ini ya? No Queen. Duduk sini. Kira-kira di sini teman-teman udah ada yang pernah mengalami kondisi anemia? Mungkin waktu hamil atau habis lahiran? Biasanya paling sering gitu sih. Nah, kemudian ada beberapa dampak juga ya apabila kita kekurangan sel darah merah berkelanjutan atau dalam waktu yang lama, terutama pada anak-anak atau remaja nih. Jadi memang ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan. Jadi yang pertama itu akan mengakibatkan penurunan imunitas, kemudian bisa menyebabkan juga konsentrasi yang menurun, kemudian prestasi belajar yang akan menurun, kemudian kebugaran dan produktivitasnya juga akan menurun gitu. Jadi memang dampak dari kekurangan sel darah merah ini kurang baik ya, karena kan ketika sel darah merah kita tidak normal, maka pasokan oksigen ke seluruh tubuhnya juga akan terganggu gitu. Kalau oksigen yang ada di otak ini berkurang atau tidak sesuai standar atau tidak sesuai normalnya, pasti akan mengakibatkan kondisi di mana otak kita tuh sulit untuk bekerja gitu. Jadi jangan sampai ya terjadi anemia gitu. Halo dari Bekasi, selamat datang. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya buat join. Jadi kalau ibu-ibu yang punya anak itu hati-hati ya, anak-anaknya jangan sampai kekurangan sel darah merah, jangan sampai terjadi anemia ya, karena dampaknya kurang baik. Tuh. Nah, kemudian ada beberapa juga asupan untuk mengatasi anemia pada anak ya. Yang pertama adalah makanan-makanan tinggi, makanan-makanan yang mengandung zat besi yang tinggi ya. Contohnya seperti lauk pauk, misalnya kayak hati, daging sapi, kemudian telur dan ikan. Kemudian untuk buah-buahan sendiri ada kurma, apel, jambu, pepaya, kemudian belimbing, alpukat, nangka, salak dan serikaya. Untuk sayur-sayuran bisa konsumsi kacang-kacangan, kismis, tahu dan tempe.
Kemudian untuk karbohidratnya kita bisa menggunakan gandum, jagung, kentang, ubi, kemudian beras merah atau beras putih dan ketan hitam. Itu gampang ya kalau nyari-nyari makanan yang kayak gitu. Kemudian harus juga mencari makanan yang mengandung tinggi asam folat, contohnya seperti kentang, kemudian bayam, kemudian brokoli, nah seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang hijau-hijau gitu. Kemudian hati, nah hati ayam, hati sapi gitu bisa. Kemudian vitamin C ya. Jadi kalau vitamin C mungkin gampang ya, mau pakai yang tablet atau mau cari di dalam buah-buahan kayak buah-buah jeruk. Nah, itu bisa buah apel gitu. Kalau misalnya ketika anak mengalami anemia tapi setelah kita berikan makanan-makanan yang saya sebutkan tadi atau diberikan obat-obatan itu tidak membaik, sebaiknya konsultasi lagi ke dokter. Nah, biasanya mungkin akan diteliti lagi atau biar ketahuan penyebabnya apa. Siapa tahu memang karena dia penyebabnya bukan karena kekurangan vitamin atau zat besi, mungkin juga bisa karena perdarahan yang berkelanjutan. Misalnya dia kayak sering mimisan gitu, atau kadang kan juga ada beberapa penyakit yang mengakibatkan perdarahan ya. Jadi lebih lanjutnya memang harus tetap cek ke dokter gitu. Ini ya. Sini, bawa. Iya. Papa, hari ini kita Bisa bertiga. lah, Menghadap sana tuh. bisa lah. Bisa lah. Ya nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum juga, semangat pagi untuk Mbak Linda. Kemudian dari ada Maman Lesmana dari Brebes juga baru hadir ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang udah kelewatan, nanti diputar ulang aja ya videonya tentang materi kita pada hari ini. Tuh, kira-kira teman-teman ada testimoni nggak nih yang akan di-share hari ini untuk penggunaan Vitanostin gitu? Kalau ada langsung di ini aja ya, ditulis nanti biar saya bacain gitu. Siap nyimak dok biar tahu ilmunya. Oke, terima kasih. Kemudian kita akan bahas lagi ya. Oke, kayaknya untuk materi sih udah semua ya kita bahas ya. Seperti tidak ada lagi materi yang akan kita bahas. Nanti jangan lupa ya untuk nonton di live streaming saya berikutnya. Untuk harinya hari Senin juga. Untuk jamnya insya Allah sih sesuai ya. Semoga saya nggak ada halangan buat on time lagi. Nanti kalau misalnya pun ada kemajuan atau mundur nanti akan dikabarkan ya gitu.
Kemudian ada pertanyaan lagi buat Mbak Fitri, bagaimana cara vegetarian mencegah anemia, Dok? Untuk vegetarian bisa konsumsi sayur-sayuran yang berwarna hijau ya, kemudian buah-buahan, nah itu juga bisa konsumsi gitu. Pokoknya kayak yang saya sebutkan tadi ya, kayak brokoli, kemudian tomat, kemudian sawi, nah itu bisa tuh untuk mengatasi anemia gitu, mencegah anemia. Halo, semangat pagi juga dari ini ya, dari Tangerang ya. Yuk, mumpung masih ada waktu, kalau teman-teman mau tanya seputar penyakit, langsung ya di komen aja. Saya masih bantu cari ini lagi ya, cari materi lagi, siapa tahu masih bisa kita bahas. Cuman sih inti-intinya sebenarnya udah dibahas semua ya. Tuh. Wah, ini ada testimoni nih dari Mbak Fiona Sasop. Selamat pagi dokter, mau share testimoni dari konsumen saya kan ibu-ibu, punya keluhan tangannya suka kesemutan, naik motor gitu takut buat berkendara sendiri, udah tangan kesemutan juga pegel-pegel. Lalu aku saranin buat konsumsi Vitanostin karena Vitanostin kan manfaatnya banyak banget. Alhamdulillah mau konsumsi habis 1 box datang lagi cerita kalau sudah berkurang kesemutan dan pegal-pegal, dan kan seneng banget, dilanjutkan deh beli Vitanostin lagi. Alhamdulillah aku juga senang ibunya makin sehat, bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Vitanostin, sahabat keluarga sehat. Nah, ini salah satu manfaat dari konsumsi Vitanostin ya tuh, jadi konsumennya seneng, yang jual juga seneng ya kan. Kemudian ada pertanyaan ya, dok mau tanya Vitanostin apa boleh dikonsumsi yang sudah lanjut usia? Boleh banget kok. Mungkin dosisnya aja ya. Paling kalau misalnya yang tua-tua, lansia, bisa konsumsi 1-2 kali per hari ya. Gitu. Oke, kita bahas Vitanostin aja ya. Karena mungkin anemia teman-teman udah pada hafal, udah pada
kita bahas lagi ya tentang Vitanostin. Nah, jadi Vitanostin ini merupakan kombinasi herbal alami yang mempunyai khasiat antioksidan dan dapat memelihara daya tahan tubuh. Nah, biasanya di dalam boxnya ini pasti kita udah tahu ya. Nah, itu ada komposisi buah manggis, buah mengkudu, kemudian apel, rosella, madu, dan sirsak. Gitu. Nah, untuk fungsinya sendiri sebenarnya banyak banget ya. Nah, beberapa manfaat dari Vitanostin itu, yang pertama itu sebagai antioksidan yang sangat dahsyat. Kemudian bisa membantu menormalkan tekanan darah, kemudian menekan rasa sakit, menormalkan gula darah, menormalkan kolesterol, kemudian menekan terbentuknya radikal bebas, serta melawan infeksi, antibakteri, dan jamur, dan bisa juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, apalagi kan kalau di musim pandemi kayak gini, kita memang perlu banget suplemen-suplemen atau obat-obatan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kemudian bisa juga untuk mencegah kanker, kemudian dapat mengatasi juga kadar asam urat yang meningkat. Kemudian banyak lagi sih sebenarnya manfaat-manfaat dari Vitanostin, cuman intinya yang saya sebutkan tadi ya gitu. Nah, untuk usia sendiri yang diperbolehkan untuk konsumsi Vitanostin adalah usia di atas 15 tahun gitu. Kemudian untuk keamanannya sendiri, untuk konsumsi Vitanostin itu sangat aman ya, karena Vitanostin sudah terdapat BPOM gitu. Jadi jangan ragu lagi. Kemudian Vitanostin juga sudah terdaftar pada Halal MUI gitu. Kalau di sini teman-teman ada yang belum pernah konsumsi Vitanostin, jadi caranya satu saset Vitanostin itu dimasukkan ke dalam gelas. Nah, gelasnya itu berisi air 100 ml. Nah, air yang dingin aja ya. Kemudian dimasukin, habis itu diaduk dan siap untuk dikonsumsi gitu. Nah, kemudian ada testimoni lagi nih dari Mbak Fitri Altap. Ada testimoni dari adik saya sendiri, Dok. Dulu sering sekali mengalami kesemutan dan kebas kalau menyetir motor dalam waktu yang lama. Kebetulan kerjanya pulang pergi bawa motor sendiri. Akhirnya saya sarankan konsumsi Vitanostin. Setelah rutin konsumsi, sekarang dia bebas bawa motor dengan jarak jauh sekalipun. Semakin semangat kerjanya. Terima kasih Vitanostin. Tuh, ini salah satu testimoni dari teman kita sendiri ya. Jadi manfaatnya ini ya sangat banyak ya, jadi bisa tuh membantu untuk menjaga kesehatan juga, kemudian bisa mengembalikan kondisi kita agar bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang mempunyai keluhan serupa, nanti boleh ya dikonsumsi Vitanostin ya gitu. Nanti kalau udah ada testimoni langsung boleh di share aja gitu. Oke, kemudian ada testimoni lagi dari Waluyo selamanya. Izin testimoni, Dok, dari ibu saya sendiri. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Vitanostin habis 1 box, badan terasa fresh kembali dan pencernaan makin bagus. Vitanostin luar biasa tuh. Jadi
Kalau teman-teman yang mengalami masalah pencernaan yang kurang lancar, boleh ya konsumsi pitanostin, karena kan dia seratnya tinggi ya, jadi bisa membantu untuk membuat feses kita juga nggak begitu keras gitu, pasti keluarnya juga lebih gampang dan mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh gitu. Dok mau tanya, pitanostin bisa dikonsumsi ibu yang habis melahirkan? Jadi gini ya, kalau misalnya ibu melahirkannya itu dia sedang ASI, itu nggak boleh gitu, kecuali ibunya nggak ASI ya, nggak ngasih ASI atau anaknya masih susu formula, itu nggak apa-apa konsumsi pitanostin. Jadi untuk ibu menyusui pun itu ada beberapa syarat ya untuk konsumsi pitanostin. Yang jelas bayinya harus usia 6 bulan ke atas. Kalau bayinya masih 1 bulan, 3 bulan, itu belum boleh konsumsi pitanostin gitu. Jadi tergantung ya menyusui apa enggak. Selawar aja. Oke, kalau misalnya ada customer teman-teman atau teman-teman mau ada pertanyaan kayak gini, apakah pitanostin itu membuat ketergantungan? Nah, jawabannya tidak ya. Jadi pitanostin ini tidak menyebabkan ketergantungan dikarenakan produk ini berbahan herbal dan tanpa memakai produk kimia gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman lagi yang cewek-cewek yang perempuan lagi haid itu tetap boleh konsumsi pitanostin ya gitu. Selamat siang dok, Tangerang hadir. Halo Tangerang. Terima kasih dok, jawabannya oke, sama-sama ya. Oke, mungkin pembahasan kita pada hari ini sampai sini dulu ya. Nanti jangan lupa untuk join lagi di live streaming saya yang berikutnya di hari Jumat. Cuman Jumat kayaknya khusus ini ya, khusus grup tertentu. Kemudian kalau untuk yang hari Senin berikutnya nanti ditunggu ya. Kemudian nanti biasanya kan pembahasan kita beda-beda lagi ya gitu. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang udah sharing testimoninya, luar biasa, bagus banget. Kemudian terima kasih untuk waktunya, untuk udah menyempatkan untuk join di live streaming kita pada hari ini. Maaf banget memang jamnya maju ya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tapi nanti bagi teman-teman yang belum sempat nonton bisa nonton diputar ulang ya gitu. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di komen aja atau ditanyakan ke nomor kontak dari Pitanostin ya gitu. Kemudian mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan. Mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman untuk waktunya. Saya ucapkan sekali lagi. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya Dr. Nedia, saya undur diri dulu ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa minum Pitanostin. Terima kasih. Rin.